Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kakak Nirma Fatmala Sandi di Pintar Kimia Channel. Kali ini di video ini kakak akan membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi ini ada di pelajaran kelas 10 semester 1. Untuk itu kita cek videonya. Sampai habis ya tontonnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan tentang struktur dari atom. Struktur atom itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Untuk di video ini kakak akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron suatu atom. Apa sih konfigurasi elektron itu? Apakah terbayang nih di pikiran teman-teman apa konfigurasi elektron? Apakah tempat elektron, atau bentuk elektronnya, ataukah struktur elektronnya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video bersama-sama. Konfigurasi elektron. Oke, apa sih konfigurasi elektron itu? Kalau kita bicara tentang atom, jadi di tabel periodik ya, atom itu kan memiliki bagian yang dinamakan dengan elektron. Jadi bagian-bagian atom itu juga ada elektronnya. Lalu apa sih yang dinamakan dengan konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron adalah cara penulisan suatu atom yang menunjukkan jumlah elektron di dalam kulit atom. Jadi konfigurasi elektron itu adalah penulisan suatu atom itu yang menunjukkan jumlah elektronnya itu di dalam kulit atom. Jadi konfigurasi elektron ini itu ada dua. Nanti kita akan bicara tentang konfigurasi menurut Niels Bohr sama aturan Aufbau. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi yang pertama kali, yaitu menurut Niels Bohr. Konfigurasi elektron menurut Niels Bohr itu adalah berdasarkan kulitnya. Jadi kita berdasarkan kulit atom ini nanti ya, berdasarkan kulit atom. Lalu gimana sih kalau kita bergambar atom gini ya? Jadi aku punya atom misalkan seperti ini. Jadi ada muatan positif dan ada muatan netral ya. Atom itu intinya ada muatan positif dan ada netral. Positif itu proton, netral itu neutron. Kemudian kulitnya itu terdiri dari elektron. Jadi di sini elektron itu tersebar di kulit atom ini ya. Jadi seperti ini. Elektron itu negatif seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang atom hidrogen itu pasti memiliki susunan seperti ini. Inti atom, kemudian ada kulitnya. Oke, sekarang yang dimaksud Niels Bohr itu adalah berdasarkan kulit ini loh. Nah, ini namanya adalah kulit suatu atom. Sekarang kalau Niels Bohr itu ada kulit K, L, M seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan kulitnya itu sangat banyak sekali ya, tergantung
berapa sih jumlah elektronnya. Semakin banyak elektronnya, jumlah kulitnya juga semakin banyak, seperti itu. Elektronnya, kita tahu elektron itu dari mana? Kalau di pelajaran atom sebelumnya itu kan ada X, misalkan atomnya simbolnya adalah X. Di sini 16, yang atas 32. Maka nomor atomnya kan yang ini. Jadi elektronnya itu juga jumlahnya 16. Jadi di sini itu elektronnya jumlahnya 16. Lalu 16 elektron ini tuh tempatnya di mana? Distribusi elektronnya itu di mana? Nah, ini yang kita namakan dengan konfigurasi di sini nanti. Kita nanti akan bicara tentang ini. Jadi letak 16 elektron itu di mana sih? Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Kalau Niels Bohr itu di sini ada inti atomnya, maka kulit yang pertama itu namanya adalah kulit K. Ya. Ini kulit yang pertama itu namanya kulit K. Kemudian kulit yang kedua ini namanya adalah kulit L. KL berarti ini adalah kulit yang kedua. Kemudian kulit yang ketiga KLM, ya, di sini M. Ini kulit yang ketiga. Kemudian ada kulit atom lagi, kulit yang keempat yaitu N. Ini adalah kulit yang keempat. Kalau semakin banyak elektronnya, maka kulitnya juga akan semakin tebal, ya teman-teman, ya semakin banyak juga gitu. Sekarang berapa sih jumlah elektron yang ada di kulit K, jumlah elektron yang ada di kulit L, jumlah elektron yang ada di kulit M dan N? Maka kita tentukan seperti ini. Jadi kalau kulit K, yaitu kulit yang pertama, itu selalu rumusnya seperti ini teman-teman, yaitu 2N kuadrat. Gini ya, 2N kuadrat berarti kalau kulit yang pertama isi aja 2 kali 1 kuadrat. N-nya kan kulit pertama, berarti isi elektronnya adalah 2 elektron. Kemudian kulit yang kedua yaitu namanya kulit L. Ini adalah kulit yang kedua. Maka 2 kali N kuadrat berarti 2 kali 2 kuadrat. Berarti isinya berapa nih? 2 kali 4 ya, 2 kuadrat kan 4. Berarti 2 kali 4 adalah 8 elektron. Kemudian kulit yang M, N-nya sama dengan 3 ya, kulit M itu kulit yang ketiga. Berarti 2N kuadrat, 2 kali 3 kuadrat berapa nih? 3 kuadrat kan 9 kali 2 berarti 18 isinya ya. Kulit yang ke M itu isinya itu adalah 18 elektron. Kemudian kulit yang N itu N sama dengan 4 ya. Berarti 2 kali N kuadrat, 2 kali 4 kuadrat sama dengan berapa nih? 4 kuadrat kan 16. Berarti 16 kali 2 32 elektron. Jadi di kulit K itu maksimal isinya adalah 2 elektron di sini. Kulit yang L maksimal isinya adalah 8 elektron. Kulit yang ke M maksimal isinya adalah 8 elektron. Kulit yang N maksimal isinya adalah 32 elektron. Seperti itu. Jadi kalau semakin banyak kulitnya gimana? Ya sesuaikan aja dengan rumus apa nih? 2N kuadrat. Jadi kalau kulit yang kelima ya 2 kali 5 kuadrat. Seperti itu ya. Jadi dilihat dulu elektronnya jumlahnya berapa. Kalau semakin banyak elektronnya ini, maka juga akan distribusi elektronnya juga semakin tebal kulitnya. Oke. Kemudian kita langsung ke contoh ya. Misal ada atom, aku umpamakan atomnya G gitu ya. Elektronnya jumlahnya 8 nih. Atasnya nomor masanya 16. Maka distribusi elektronnya itu di kulit apa saja? Di kulit K, kulit yang pertama, maksimal isinya berapa ya?
tadi maksimal isinya adalah 2, berarti kulit K itu isinya 2 elektron. Diisi penuh dulu ya, jangan lupa ya. Jadi masing-masing kulit diisi penuh dulu. Gitu. Baru kulit yang ke L. Karena elektronnya jumlahnya ada 8, berarti sisanya berapa nih? 8 dikurangi 2, 6 ya. Berarti di kulit yang L itu isinya hanya 6 elektron. Isinya bukan 8 loh ya, karena elektronnya jumlahnya itu cuma 8. Isinya penuh di kulit K dulu 2, baru sisanya itu di L. Jadi kulit yang terakhir itu adalah sisa elektron. Diingat-ingat teman-teman, di kulit yang terakhir itu biasanya adalah sisa elektronnya. Kemudian kalau aku punya unsur Z, di sini 17, di sini 35. Lalu distribusi elektronnya itu, letak elektron-elektronnya itu di mana ya? Jadi K itu isinya adalah 2 elektron. Kulit L maksimal isinya berapa tadi? 8 ya. Berarti masih bisa diisi 8 penuh ya. Karena masih sisa berapa nih? Elektronnya jumlahnya 17, 2 elektron udah di kulit K, 8 elektron udah di kulit L, berarti sisanya adalah 7 karena total elektronnya adalah 17 ya. Berarti sisanya adalah 7 elektron di kulit M, seperti itu. Jadi kalau aku punya atom Z nih, ini atom Z ya, intinya atom Z, kulit yang pertama itu isinya 2 elektron, kulit yang kedua isinya 8 elektron seperti ini, kulit yang ketiga itu isinya adalah 7 elektron seperti ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan konfigurasi elektron itu adalah persebaran elektron-elektron itu di kulit atom. Jadi kalau pakai Niels Bohr kita itu harus tahu kulit K, L, M, dan N, seperti itu ya teman-teman. Sekarang contoh soalnya ya. Tentukan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Jadi di sini kita disuruh mencari konfigurasi dari nitrogen yang memiliki nomor atom 7, berarti jumlah elektronnya kan juga 7 ya. Jadi di sini kulit K tadi isinya maksimal berapa elektron? 2 ya. Berarti ada 2 elektron di kulit K. Kemudian L sisanya berapa ini? Di K itu udah ada 2. Kalau jumlah elektronnya 7, berarti sisanya adalah 5 elektron. Berarti distribusinya adalah di kulit K ada 2 elektron, di kulit L ada 5 elektron. Ini untuk atom nitrogen ya. Kemudian untuk oksigen ini memiliki 8 elektron. Berarti di kulit K isinya 2 elektron, di kulit L berapa nih sisanya? Karena jumlahnya ada 8, udah diambil 2, berarti ada 6 elektron di kulit L. Kemudian natrium ada 11 nih, ada 11 elektron. Berarti di kulit K itu 2 elektron. Kulit L ada berapa di kulit L? Di kulit L maksimalnya 8 elektron ya teman-teman tadi ya. Kemudian sisanya berapa nih? Karena totalnya 11, udah diambil 10. Di kulit M ada 1 elektron seperti itu. Berarti natrium itu terdiri dari 3 kulit ya. Kemudian untuk magnesium, di sini nomor atomnya adalah 12. Berarti di kulit K ada 2 elektron, kulit L ada 8 elektron, di kulit M sisanya berapa nih? Udah diambil 10, total elektronnya 12, berarti sisa 2 elektron. Kemudian kalsium nih ada 20 teman-teman.
K-nya isinya maksimal 2 elektron, di kulit L isinya berapa? 8 elektron ya. Di kulit M isinya adalah, karena sisanya adalah elektronnya jumlahnya 20, udah ditaruh di 2 sama 8, totalnya 10 ya ini ya. Berarti 20 dikurangi 10, sisanya 10 teman-teman. Kalau sisanya 10, itu harus didistribusikan seperti ini. Jadi di M itu ada 8 elektron, di N itu sisanya ada 2 elektron. Kenapa kok 10 elektron ini didistribusikan seperti ini? Karena diingat-ingat teman-teman, karena golongan di tabel periodik itu ada 8 golongan saja. Jadi kalau golongan A itu ada golongan 1A sampai 8A, golongan B itu golongan 1B sampai 8B. Jadi maksimal sisa elektron itu adalah 8. Selebih 8 itu harus ditulis 8 elektron dulu seperti ini. Ditulis 8 elektron dulu, baru sisanya 2 elektron seperti itu ya. Kalau sisanya 10 berarti 8 dikurangi di 8 dulu baru sisanya 2. Kalau 11 berarti 8 dulu sisanya 3 elektron seperti itu ya. Jadi ini adalah aturan-aturannya. Kalau maksimal isinya lebih dari 8, itu harus didistribusikan 8 elektron ditulis dulu baru sisanya seperti itu. Nah, contohnya lagi misalkan aku punya X gitu ya. Di sini elektronnya jumlahnya 20 berapa ya? 23 gitu ya. Maka K-nya itu adalah 2 elektron, L-nya 8 elektron, M-nya karena udah 23 udah diambil 10 ya. Berarti sisanya berapa? 13 ya. 13 kan nggak boleh langsung ditulis 13 elektron seperti ini tuh nggak boleh. Ini itu salah ya teman-teman ya. Ini salah, tidak boleh seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini, itu ditulis K 2 elektron, L 8 elektron, M-nya adalah 8 elektron dulu, baru sisanya di kulit selanjutnya, yaitu kulit N berapa? 13 dikurangi 8 ya, berarti 5 elektron, gini ya. Berarti sisanya itu harus ditulis di kulit selanjutnya. Jadi tidak boleh langsung diisi sisa 13 gitu, nggak boleh. Jadi yang benar itu yang ini ya. Kemudian 15 di sini berarti K-nya 2 elektron, L-nya berapa nih? 2 berarti 8 elektron. Udah diambil 10 nih, total elektronnya 15, berarti di kulit M ada 5 elektron. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada sisa elektronnya itu lebih dari 10, harus ditulis 8 dulu baru sisanya. Karena sisa itu maksimal elektronnya itu adalah 8. Jadi tidak boleh lebih dari 8 seperti itu. Yang kedua, sekarang konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Untuk aturan Aufbau ini, bunyinya adalah pengisian elektron berdasarkan subkulit atom dimulai dari tingkat energi rendah
ke tingkat energi tinggi. Jadi di sini nanti di aturan Aufbau kita nanti bicara tentang subkulit ya teman-teman di sini. Jadi di sini ada kata-kata subkulitnya. Kalau di aturan apa tadi Niels Bohr ya, itu pakai kulitnya, tapi kalau di aturan Aufbau itu pakai subkulitnya. Jadi subkulit di di elektron itu ada subkulit S, P, D, sama F. S ini maksimal isi elektronnya. Jadi sini tak tulisi maksimal isi elektron. S itu adalah 2 elektron, P-nya 6 elektron, D-nya 10 elektron, F-nya adalah 14 elektron. Jadi ada maksimal isi elektron. Kemudian pengisian elektron berdasarkan subkulit atom dimulai dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Jadi aturan Aufbau itu adalah ngisinya itu harus dimulai dari tingkat energi rendah. Tingkat energi rendah itu disimbolkan dengan simbol ini teman-teman. Ini adalah pakai aturan Aufbau, ada seperti ini. Jadi ngisinya itu awalnya itu dimulai dari ini dulu 1S ini. Jadi tingkat yang lebih rendah itu adalah 1S dulu ini. 1S dulu, nanti kalau tingkat yang lebih tinggi itu yang paling bawah ini ya, 7S. Jadi kita urutkan dulu ya. Yang pertama adalah 1S. Ini dulu ya, tulis di bawah ya. 1S dulu. Setelah 1S kemudian 2S. Ini yang kedua. Kemudian di sini ini yang ketiga 2P. Kemudian dilanjut sesuai panah ya. Jadi isinya itu sesuai panah seperti ini. Ini 3, setelah itu 4. Jadi 4-nya ini ya. 4 berarti 3S. Setelah itu 3P. 3P-nya ada yang kelima. Berarti 3P. Kemudian yang ke-6 ini ya, berarti 4S. Kemudian setelah ini habis, berarti selanjutnya ini 3D ya. 6, berarti ini yang ke-7, 3D. Kemudian yang ke-8, 4P. Ini yang ke berapa ini? 8, 9 adalah 5S. Kemudian selanjutnya lagi ini yang ke-10 berarti 4D. Kemudian ada 5P, ya ini ya yang ke-11. Ini yang ke-12 ada 6S. Yang ke-13 ada 4F. Ini yang ke-14 ada 6D. Ini yang ke-15 ada 6P. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-16 ya. Ada 7S. Jadi ngisinya itu adalah konfigurasi elektronnya itu dimulai dari tingkat energi rendah seterusnya sampai yang terakhir yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Kalau yang di Niels Bohr tadi kan KLM gitu ya. Kalau yang ini pakai 1S, 2S, 2P, 3S, 3P seperti itu. Kemudian tinggal kita isi elektron maksimalnya nih. 1S, S tadi isi elektron maksimalnya adalah 2. S di sini berarti juga 2. P di sini ada 6. S-nya 2 ya. P6, S-nya di sini elektronnya jumlahnya 2 maksimalnya. D berapa D ini ya? D itu 10, P6, S2, D-nya 10 lagi ya, di sini 10. P6, S-nya 2, F-nya 14, D10, P6, S-nya 2. Jadi ngisi elektronnya itu pakai subkulit 1S, terusnya sampai ke 7S seperti. Oke, sekarang kalau kita ujian pasti kita kesulitan kan ya teman-teman.
menghafal konfigurasi Aufbau sebanyak ini ya, seperti kereta api ya kalau kita menghafalkannya ya. Kakak punya trik nih cara menghafal supaya kita bisa nanti pas ujian. Coba perhatikan dulu ya cara menghafalkan urut-urutan dari Aufbau ini. Oke, gini teman-teman. Yang pertama adalah sasa, pasa, pasa, kemudian dapasa, dapasa, fadapasa, fadapasa. Jadi sasa, pasa, pasa, dapasa, dapasa, fadapasa, fadapasa, gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan lagunya tadi sasa, pasa, pasa, dapasa, dapasa, fadapasa, fadapasa. Jadi untuk es, kulit es itu selalu dimulai dari nomor 1. P dimulai dari nomor 2, D dimulai dari nomor 3, F dimulai dari nomor 4. Ini diingat-ingat ya. Berarti S-nya 1, setelah 1 kan 2. Di sini ada S lagi enggak? Ini ya. 2, kemudian 3, 4, S-nya lagi udah 4, berarti di sini 5, 6, 7, 8 gitu ya. Kemudian kulit yang ke P itu adalah 2, mulainya dari 2, berarti P ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulit yang ke D dimulai dari nomor 3, berarti 3, 4, 5, 6. Kulit yang ke F itu dimulai dari nomor 4, berarti ini 4, ini 5. Coba kita sekarang cocokkan ya. Yang pertama 1S, bener ya, 1S dulu ya. Kemudian 2S, 2P, 3S, 3P sama 4S, di sini juga 4S, 3D, 3D ya. 4P, 4P, 5S, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, kemudian 5D, 5D, 6P. Ini harusnya 5D dulu loh di sini tadi. Oh ini ya ketinggalan nih. Setelah 4F harusnya 5D. Oh ini 5 bukan 6, maaf ya. Ini 5 di sini. 4F, 5D, 6P, 7S. 4F, 5D, 6P, 7S. Ya betul. Ini berarti benar ya tadi ya, 5D dulu. Kemudian 6P, 7S. Untuk selanjutnya itu nanti kalau elektronnya itu semakin banyak ya. Jadi semakin banyak elektron nanti semakin sepurnya ini juga semakin banyak sekali gitu. Kalau elektronnya sedikit itu paling cuma sampai segini atau kadang cuma sampai sebatas ini atau cuma sampai 5P seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian contohnya sekarang. Jadi kita udah hafal ya. Tadi ya, sasa, pasa, pasa, dapasa, dapasa, fadapasa, fadapasa ya. Ingat-ingat kulit S dari nomor 1, P dari 2, D dari 3, F dari nomor 4. Kemudian untuk yang elektronnya kan tinggal ngisi. S itu selalu 2, P 6. Gitu ya. S-nya 2D itu 10, P itu isinya 6, S itu 2D 10. Diingat-ingat yang tadi ya teman-teman ya, ini ya. Isi maksimal elektron kalau S itu 2, P 6, D 10, F 14. Berarti P-nya di sini 6, ini 2, F-nya 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2 gitu. Jadi kita nanti gampang teman-teman kalau ada soal yang berhubungan tentang konfigurasi elektron menurut Aufbau. Jadi kita sudah hafal kan urut-urutannya gitu ya. Contohnya sekarang, contohnya aku punya apa ya?
Aku simbolkan X saja ya. X-nya misalkan 7, elektronnya itu ada 7. Berarti untuk yang pertama kan yang ini ya, yang pertama kita tulis dulu 1s 2 2s 2s 2 diurutkan loh ya. Jadi nggak boleh dari 2p dulu atau dari 3s dulu. Jadi awalnya itu 1 dan seterusnya. Jadi nggak boleh bogang-bogang gitu, nggak boleh harus urut. 2S kemudian 2P. Dah, stop dulu dari sini ya. Karena total elektronnya jumlahnya 7, udah ada di 1S itu udah 2. Di 2S itu udah ada 2, berarti totalnya udah 4 yang tersebar di subkulitnya. Sisanya adalah 3. Gini ya teman-teman ya. Jadi yang subkulit terakhir itu adalah sisa ini tuh. Jadi ini sisa elektronnya. Kemudian kalau ada 14Y, elektronnya jumlahnya 14, berarti 1S2, 2S2, kemudian setelah 2S2P, 6, setelah 2P adalah 3S2, setelah itu 3P, stop dulu ya, total dulu, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 10 tambah 2, 12 ya. Total elektronnya adalah 14, berarti kurang 2, sisanya 2 di sini ya. Berarti subkulitnya seperti ini ya. Jadi elektron-elektron itu tersebar di subkulit. Totalnya berapa nih? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Jadi semakin banyak elektronnya ini, nanti spurnya ini, subkulitnya juga semakin panjang gitu teman-teman. Udah mengerti belum? Kalau belum mengerti, boleh loh tulis pertanyaan atau saran itu di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita mengerjakan latihan soal yang berhubungan tentang konfigurasi elektron of Bohr. 20 Ca, berarti nomor atomnya 20. Berarti kita harus yang pertama kali 1s2, 2s2 ya. Nih, kemudian 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung dulu ya ini ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 6 18. Berarti kurang 2 ya. 4s2. Kalau totalnya udah 20 berarti udah benar ya. Kemudian 12 mg. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 2 tambah 2 4, tambah 6 10. Di sini udah total 10, totalnya harus 12, berarti kurang 2 ya. Setelah 2P adalah 3S2. Kemudian 18 AR, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Coba dihitung dulu ya. 2 tambah 2 4, tambah 6 10, 12, 18. Sudah bener ya. Kemudian 38 SR, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 10 tambah 10 tambah 10 udah 30. Setelah 3D berapa apa di sini? Setelah 3D adalah 4P, berarti 4P 6 udah 36. Setelah 4P 5S2, 35 BR, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Coba kita hitung ya. 10 tambah 10 tambah 10 udah 30, tambah 5 35. Jadi kalau kita disuruh mengerjakan soal Aufbau itu kita harus tahu dulu tingkat energi ini ya. Jadi kita harus menulis. Kalau misalkan di soal itu kan nggak ada toh ini kuncinya, ini tuh nggak ada. Jadi kita udah hafal sendiri ya. Cara menghafalkannya tadi seperti
dibuat lagu sasa pasa pasa da pasa fada pasa gitu ya. Jadi kita tulis ini dulu. Jadi kalau nanti ada soal seperti ini kita sudah bisa mengerjakan. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada pertanyaan atau komentar, tulis di kolom komentar ya, atau boleh lewat via WA.